Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan selalu ada hal-hal yang menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa, tetapi celakalah orang yang bersalah. Akan lebih baik bagi orang ini untuk dibuang ke laut dengan sebuah batu kilangan besar diikatkan di lehernya daripada membuat salah satu dari anak-anak kecil ini berdosa. Hati-hati, jika saudaramu berdosa, tegur dia, jika dia bertobat, maafkan. Jika saya berdosa terhadap Anda 7 kali dalam sehari dan setiap kali saya datang dan berkata, saya menyesal, maka maafkan. Para rasul bertanya kepada Tuhan, tingkatkan iman kami. Dan dia menjawab, jika iman Anda sebesar biji sesawi, Anda dapat berkata kepada pohon ara liar ini, tariklah dirimu keluar dari akarnya dan pergi dan tanamlah dirimu di laut dan dia akan menurut. Yesus berkata, anggaplah salah satu dari Anda memiliki karyawan yang bekerja di ladang atau merawat domba. Ketika dia kembali dari lapangan, apakah Anda akan berkata, ayo cepat dan duduk di meja? Tentu saja tidak. Sebaliknya, Anda akan berkata, siapkan makan malam untukku, kenakan celemekmu dan layani aku saat aku makan dan minum. Lalu kamu bisa makan dan minum. Apakah karyawan tersebut pantas berterima kasih karena dia mematuhi perintah Anda? Jadi itu harus bersamamu. Setelah melakukan semua yang Anda telah diberitahu, katakan, kami adalah karyawan yang tidak berharga karena kami hanya melakukan tugas kami. Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan melewati antara daerah Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki sebuah desa, 10 penderita kusta pergi menemuinya. Mereka berhenti dari jauh dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus melihat mereka dan berkata, pergi dan mintalah para imam untuk memeriksa Anda. Ketika mereka berjalan di sepanjang jalan, mereka disembuhkan. Dan ketika salah satu dari mereka, yang adalah seorang Samaria, melihat bahwa dia telah sembuh, dia kembali memuji Tuhan dengan lantang. Dia berlutut di kaki Yesus dan berterima kasih padanya. Yesus berkata, ada 10 orang yang disembuhkan. Di mana 9 lainnya? Mengapa hanya orang asing ini yang kembali untuk memuji Tuhan? Dan Yesus berkata kepadanya, bangun dan pergi. Anda disembuhkan karena Anda memiliki iman. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah akan datang. Dia menjawab, ketika kerajaan Tuhan tiba, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Tidak ada yang akan berkata, lihat, ada di sini atau ada di sana. Karena kerajaan Tuhan ada di dalam diri Anda. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, waktunya akan tiba ketika Anda ingin melihat salah satu hari ketika Anak Manusia telah tiba, tetapi Anda tidak akan melihatnya. Beberapa orang akan berkata kepada Anda, lihat di sini atau lihat di sana, tapi jangan keluar untuk mencarinya. Karena seperti kilat bersinar dari satu ujung langit ke ujung lainnya, demikian juga pada hari ketika Anak Manusia datang. Tetapi pertama-tama dia harus menderita dan ditolak oleh orang-orang saat ini. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula pada hari-hari sebelum Anak Manusia datang. Semua orang makan dan minum, dan pria dan wanita menikah, sampai hari Nuh naik ke perahu. Kemudian banjir datang dan membunuh semua orang. Hal yang sama terjadi pada zaman Lot, setiap orang makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Pada hari Lot meninggalkan Sodom, hujan api dan belerang dari surga menewaskan semua orang. Jadi itu akan menjadi hari ketika Anak Manusia muncul. Kemudian siapapun yang ada di atas rumah Anda, di teras, turun, dan melarikan diri, dan jangan buang waktu memasuki rumah untuk mengambil barang-barang Anda. Dan siapapun yang ada di lapangan tidak pulang. Ingat istri Lot. Orang yang mencari minatnya sendiri tidak akan pernah memiliki kehidupan nyata, tetapi siapa yang melupakan dirinya sendiri akan memiliki kehidupan yang sebenarnya. Malam itu 2 orang akan tidur di ranjang yang sama. Saya beritahu Anda bahwa yang satu akan diambil dan yang lainnya akan ditinggalkan. 2 wanita akan menggiling gandum bersama,
yang satu akan diambil dan yang lainnya akan ditinggalkan. Hari itu, dua pria akan bekerja di pertanian, yang satu akan dibawa, dan yang lainnya pergi. Kemudian murid-murid bertanya, "Tuhan, di manakah ini akan terjadi?" Dia menjawab, "Di mana mayat orang mati, di sana burung nasar akan berkumpul." Lukas 17:1-37.